Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lia Amreni. Saya dari kelas 12 Kimia 2. Jadi pada minggu ini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi manusia itu adalah makhluk yang bebas dan memiliki kepentingannya masing-masing. Pada awalnya, manusia memperjuangkan kepentingannya itu dengan bebas, tapi pada akhirnya manusia menyadari bahwa kepentingan itu mempunyai batasan, yaitu kepentingan orang lain. Untuk menghindari benturan kepentingan, dibangunlah suatu tatanan hukum. Tatanan hukum itu dibentuk atau bertujuan untuk menjamin agar setiap orang itu mendapatkan kesempatan agar mencapai kepentingannya masing-masing. 1. Hakikat hukum. A. Pengertian hukum. Pengertian hukum menurut beberapa para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada Immanuel Kant. Jadi hukum itu adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang yang lainnya. Contohnya itu adalah menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang kedua, Leon Duguid. Hukum menurut Leon Duguid adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Dan masih ada beberapa ahli lagi. B. Sifat dan unsur hukum. Sifat hukum yang pertama-tama adalah mengatur dan memaksa. Adapun unsur-unsur hukum diantaranya, yang pertama, peraturan tentang tingkah laku manusia, lalu ada peraturan itu dilegalkan oleh badan-badan yang resmi ditunjuk untuk hukum. Yang ketiga, peraturan mempunyai sikap yang memaksa. Yang keempat, karena bersifat memaksa, jadi sanksi yang diberikan hukum itu tegas. C. Ciri dan tujuan hukum. Profesor Dr. Andes CST Kansil SH dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Indonesia menjelaskan ciri-ciri hukum sebagai berikut. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati oleh setiap orang. Beberapa ahli berpendapat tentang tujuan hukum, tapi di sini tujuan hukum secara umum yaitu menghendaki ketertiban, keamanan, ketenteraman, keseimbangan, dan kebahagiaan setiap manusia. 2. Indonesia sebagai negara hukum. A. Hakikat hukum. Yang pertama ada ciri negara hukum menurut aliran Anglo-Saxon. Menyatakan ada 3 ciri negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam hukum. Yang ketiga, penegasan serta perlindungan hak-hak manusia. Lalu yang kedua ada ciri hukum menurut aliran Eropa kontinental. Yang pertama, mengakui dan melindungi HAM. Yang kedua, pemerintah melakukan kerja berdasarkan peraturan dan UU. Menurut Sayuti 2001, konsep negara hukum Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara Indonesia sebagai negara hukum itu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Ciri Indonesia sebagai negara hukum dalam bukunya Azhari yang berjudul Negara Hukum Indonesia pada tahun 1945 menjelaskan beberapa ciri dan unsur hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya bersumber pada Pancasila. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang kelima, kekuasaan kehakiman bebas dari kekuasaan yang lainnya. Yang keenam, pembentukan undang-undang oleh Presiden dibantu oleh DPR. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.